Bung Pitra, eh, Ya, Anda Bang melapor, Alvito, ya, selamat malam. Anda kan yang melaporkan ya. malam. Inisiatif itu Iya, muncul benar. karena apa? Motifnya apa? Yang pertama, bahwasannya sebelum laporan itu saya ajukan, terlebih dahulu ada beberapa masyarakat yang menghubungi saya Hmm, agar persoalan konten-konten asusila tersebut yang telah tersebar di jejaring media sosial, baik itu Twitter, Facebook, maupun Instagram dan YouTube, hmm, untuk disikapi. hmm, Apalagi saya sebagai advokat, ya salah satu tugas kewenangan saya sebagai penegak hukum. salah satu pilar penegak hukum di Hmm. antara jaksa, polisi, dan hakim untuk menjalankan officium nobile, profesi yang terhormat ini. Jadi advokat tidak hanya yang menekankan kepada pendampingan terhadap klien, ini yang harus dimengerti oleh rekan-rekan ataupun masyarakat Indonesia. Advokat juga berfungsi untuk menegakkan hukum, salah satunya terhadap isu-isu yang telah berkembang di Indonesia yang telah merugikan jutaan rakyat Indonesia. Bayangkan Mas Alvito, 268 juta rakyat Indonesia mengakses internet dan dipertontonkan dengan video-video asusila, ini sangat merusak moral ataupun psikologis rakyat kita, seperti itu. Tapi kan video porno itu bukan kemarin saja muncul. Setiap hari, mungkin setiap saat video porno baru di sosial media itu muncul. Karena tapi ada alasan khusus barangkali spesifik terkait Baik, dengan itu. ini sangat menarik sekali permasalahan ini. Kalau video-video yang muncul sekarang ini adalah suatu permasalahan yang sangat trending seperti itu. Karena trending ini masyarakat terprovokasi, ya, Hmm, masyarakat ingin tahu hmm, terhadap video yang trending ini. Jadi ada keingintahuan daripada masyarakat, khususnya di sini anak di bawah umur ataupun para remaja. Kalau video yang tidak trending, ya itu mungkin lepas sebegitu aja tanpa dicari-cari oleh masyarakat. Akan tetapi ini sudah booming ke tengah-tengah publik atau disajikan secara terbuka di media sosial, sehingga kita khawatirkan penyebaran video asusila ini dapat merusak moral generasi bangsa. hmm. Nah, saya rasa juga pihak Polri di sini sangat maksimal bekerja dalam mengusut tuntas permasalahan ini, dan kita minta kepada masyarakat Indonesia juga agar permasalahan ini jangan dikait-kaitkan dengan salah satu pihak sebelum adanya putusan dari pengadilan ataupun adanya suatu hasil dari pihak kepolisian, dalam hal ini penetapan tersangka terhadap para pelaku ini. Karena yang dikhawatirkan asas praduga tak bersalah ataupun orang yang telah kita tuduh tadi menjadi korban dalam permasalahan ini, sehingga yang dirugikan adalah keluarganya maupun anak-anaknya. Hmm. Nah, Polri saya rasa sudah maksimal dalam menangani kasus ini. Dan saya selaku pelapor juga hanya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk menjadi catatan agar video ini terlebih dahulu diperiksa di laboratorium forensik segera. Oke. Nah, kenapa video ini diforensik segera? Untuk bisa membuktikan valid atau tidaknya video ini. Saya rasa bukti digital itu harus diajukan ke laboratorium forensik, ataupun Mabes Polri sangat mempunyai kelengkapan di Inapis Mabes Polri. Ahli-ahlinya saya rasa juga sudah lengkap di sana. Tinggal bagaimana kita serius dalam mengusut tuntas permasalahan ini. Hal ini juga tidak lepas dan tidak jauh forensik digital ini dilakukan secepatnya untuk menjalankan amanah daripada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Karena di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 1 nomor 7, bukti digital itu harus diforensik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah, seperti itu. Jadi Oke. pembuktian ini terlebih dahulu yang harus dikaji. Jadi saya juga berharap kepada pihak kepolisian agar video ini dilakukan Uji digital forensik. forensik di laboratorium forensik Mabes Polri, ataupun kalau perlu Inapis Mabes Polri yang turun dalam penanganan kasus ini, gitu. Bang Pitra, saya tanya saja, apakah benar salah satu akun yang Anda laporkan itu adalah akun yang dipegang atau dimiliki oleh anak di bawah umur? Ini yang sedang kita dalami bersama dengan Komnas Perlindungan Anak. Kita telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap para terlapor-terlapor ini, karena diduga salah satu terlapor ini dari bentuk wajah ataupun gelagat-gelagat di media sosial ini
kami menduga adalah seorang anak seperti itu. Akan tetapi masalah umur ini kita tidak bisa menduga-duga ataupun memprediksi. Dari raut wajahnya sudah kita bisa teliti. Anak ini masih remaja seperti itu. Jadi itulah perlunya edukasi, dan kemarin saya menggandeng Komnas Perlindungan Anak agar para orang tua juga memberikan penjagaan terhadap anaknya agar tidak terlalu bebas untuk mengakses internet di dalam masa pandemi, apalagi kasus yang sedang trending sekarang ini. Keingintahuan anak ini sangat jauh sekali. Jadi cara berpikir anak-anak ini ingin tahu ini luar biasa dibanding kita orang-orang yang sudah dewasa. Jadi anak ini karena masih di zaman pandemi sekarang ini kan sistem belajar secara online, belajar daring, belajar jarak jauh. Jadi anak-anak sekarang sudah memiliki gadget masing-masing untuk melakukan aktivitas sekolahnya ya. Jadi terhadap hal itu, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan saya kemarin kita sangat khawatir sekali peredaran video porno yang diduga mirip artis Indonesia ini dapat merusak psikologis anak-anak Indonesia. Untuk itu saya selaku advokat juga sangat menyikapi ini dengan serius. Karena yang menjadi korban ini adalah rakyat Indonesia seperti itu. Bukan hanya orang yang ada di dalam video tersebut yang dinarasikan oleh beberapa media, akan tetapi yang menjadi korban ataupun fokus utama saya yang saya perjuangkan adalah anak-anak Indonesia. Bagaimana nasibnya ketika dipertontonkan dengan akun-akun porno seperti itu. Jadi yang Anda kejar itu bukan mengapa video itu dibuat, tapi lebih kepada mengapa video itu disebarluaskan ya? Itu fokus utama kita tentang penyebaran video konten asusila ini agar secepatnya diselesaikan dan diusut tuntas. Untuk peredaran video ini juga saya minta juga Menkominfo agar dihentikan. Nah, untuk pengembangan kasus tentunya kan sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kalau yang ada di dalam video tersebut, ya saya juga dalam laporan saya telah menyertakan junto pasal 55 dan bukan hanya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang saya laporkan, akan tetapi di pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi telah saya ajukan juga, dan itu telah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tentunya dalam hal ini bukan hanya penyebar saja yang bisa dijerat pidana, akan tetapi oknum yang ada di dalam video tersebut juga dapat dikenai pidana ya, dan ini kita mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung. Nah, putusan-putusan terhadap perkara-perkara ini kan sudah pernah diputus dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2011 kalau nggak salah saya, dalam kasus asusila salah satu artis, dan itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Bandung, dan itu bisa dijadikan sebagai referensi ataupun acuan penyidik untuk mengusut tuntas oknum yang ada dalam video tersebut, sehingga pelaku utama di dalam kasus ini terungkap.